إلهي لست للفردوس Eyelash, ya itu dia. Kelopak mata diwarnain ungu kebiru-biruan, namanya burung hantu. Eyeshadow. Kanan kiri ada garis kecil mirip K-pop Korea, namanya eyeliner. Pipi hijau merah kecoklatan, namanya blow on. Blush on. Di zaman baginda Nabi, apakah ada jenis bedak namanya blush on? Lalu kenapa Rasul memanggil istrinya Humairah pipi kemerah-merahan? Apakah pakai blush on Sayyidatuna Aisyah? Tidak, sama sekali. Ternyata Sayyidatuna Aisyah hanya memiliki sehelai selendang. Dirap keringat Rasul di pipinya, di keningnya, seluruh tubuhnya tak ada satupun keringat yang menempel pada suaminya. Bekas keringat tersebut ditempelkan di pipi Sayyidatuna Aisyah, dan beliau dipanggil oleh Rasul, Humairah, istriku yang memiliki pipi kemerah-merahan lantaran keringat Rasul. Mbak nanti pulang, ada suaminya di rumah, berkeringatan, tegrap jidatnya, pipinya, keteknya, selangkangannya langsung tampil di pipi Mbak. Tunggu 2 jam, insya Allah. Mbak, halo. Enggak gitu juga kelas. Betul enggak? Makanya kita mempercantik diri itu satu dengan amal ibadah. Sang pendosa itu bukan dilihat sang pendosanya sama Allah, tapi bagaimana dia mengharapkan rahmat dari Allah. Bahkan ada sang pendosa, dia berjalan menerima jemput dosa-dosanya, dia mohon sama Allah, dia minta sama Allah, ya Allah ampuni dosa saya, ya Allah ampuni dosa saya. Sampai di pertengahan jalan menuju kebaikan, dia mohon ampunan Allah, dan mati saat itu juga dicabut nyawanya. Sehingga malaikat bingung, si fulan semasa hidupnya pembunuh, si fulan semasa hidupnya pezina, si fulan semasa hidupnya pendosa. Beliau ini bukan orang yang ahlul ibadah, beliau ini bukan orang yang ahlul tahajud, beliau bukan ahlul Quran. Beliau tercatat sebagai pendosa, tapi mohon ampunan Allah. Dengan menetes air matanya, bertobat kepada Allah, dia berjalan menuju kebaikan. Allah angkat nyawanya, dakhalal jannah, maka jaminannya adalah surga. Surga tansa sarang-sarang dia kita salawat ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi'al syari wa jari. Masya Allah, ya Allah, terima keberkahan. Sungguh kami tidak pantas masuk surga, tapi kami tidak sanggup pernah meninggal sejak apa.
yang datang di majlis ilmu maka jaminannya pahala surga. Mudah-mudahan kita masuk surga berjamaah. Yang kedua, siapa yang sudah ditinggal wafat sama ayahnya? Oh, yatim ya. Siapa yang ditinggal wafat sama ibunya? Siapa yang salah satu di antara mereka masih ada? Angkat tangannya. Dulu kita anak kecil, sekarang kita punya anak, betul? Dulu kita masih kecil, sekarang sudah tumbuh. Ini bukan anak saya ya. Ini anak Bahani. Saya kesini sendirian semalam. Ini sedikit cerita. Saya insya Allah tahun ini menunaikan ibadah haji. Paspor saya sudah ada di Kemenang, ditahan karena mau turun visa haji. Kemudian dia nangis, nelfon saya semalam, kemarin malam Jumat. Ya, nelfon, katanya Abi Haddad gak bisa hadir karena ada beberapa ketentuan yang tadi kita tahu. Akhirnya saya juga gak bisa karena visa saya ditahan. Saya nelfon Kemenang dan alhamdulillah diizinkan cuma 2 hari. Hari Sabtu, Minggu, Senin harus paspornya ada lagi. Qadarullah, alhamdulillah saya bisa silaturahim. Jadi langsung berangkat. Mudah-mudahan nanti saya menunaikan ibadah haji sehat dan saya doakan jamaah umroh. Mbak, pengen berangkat haji? Ma min rajulin yanzuru ila wajhi walidayhi nazratan rahmah illa kataballahu lahu hajatan maqbulatan wa mabrura. Di mana
memandang wajah ibunya, dia pandang wajah ayahnya, nazrat rahmah dengan pandangan sayang. Illa kataballahu lahu, Allah ridho dengan anak tersebut, maka Allah hadiahkan hajatan maqbulatan wa mabrurah, pahala haji yang makbul dan mabrur. Alhamdulillah. Mbak, siapa yang sudah melahirkan? Oh, hampir semua. Kira-kira enak apa enggak? Miring, nyesek, telengkang, engap, teguling, takut pecah. 2 tahun lamanya kita kepingin, mungkin ada yang 1 tahun atau bertahun-tahun. Hadirlah seorang anak dalam janin perut seorang ibu. 9 bulan, laksana 9 tahun, menahan rasa mual, nggak enak. Muntahnya bukan muntah uger, tapi muntahnya muntah kering, cuma sampai di lak-lakan. Melihat muka suami hitam, duduk ngaji bau. Begitu melihat duit 5 juta, air mata, air darah, air keringat, air ketuban, mengedang kesakitan, hidup mati jadi taruhan. Sekarang kita memiliki anak, dulu kita masih anak-anak. Perjuangan orang tua, ridhonya menjadi ridho Allah, murkanya menjadi murka Allah. Maka dari itu, siapa yang memiliki orang tuanya atau ayahnya atau ibunya, salah satu di antara mereka masih hidup, tidak bisa mendapat kita masuk surga. Celaka kita didoakan oleh Jibril dan diaminkan oleh Nabi Muhammad. Mbak, halo Mbak, minta sama Allah baca doa buat orang tua. Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Bisa sarang-sarang deh. Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Namun apa yang terjadi saat ini, kalau kita pengen berkah dunia akhirat, jangan lupakan orang tua. Kalau engkau pengen rezeki seperti sultan, sultankanlah orang tua. Kalau engkau pengen rezeki seperti raja, rajakanlah orang tua. Tapi kalau saat ini mungkin ada di antara kita yang punya masalah sama orang tua, mungkin ada di antara kita yang belum sempat meminta maaf kepada orang tua, atau ada di antara kita yang belum menziarahi kuburan orang tua, mohon ampunan kepada Allah. Walaupun dalam setiap doa kita minimal selepas sholat, Rabbi firli wali walidayya kama rabbayani shaghira. Bah, di Arab itu pernah diangkat sebuah cerita. Itu tangan ibunya, tangan ayahnya dipegang, diusir ruh dengan kalimat ruh. Bahasa Arab kalau udah ngusir kalimat ruh, itu ke jasad-jasadnya diusir. Apa kata orang tua tersebut? Cukup nak, engkau mengusir aku di pintu ini saja. Diam kau orang tua, tidak berguna, dasar menjadi benalu saja dalam rumah tanggaku. Nah, cukup kau usir aku di pintu ini saja. Kenapa? Karena dahulu aku mengusir kakek nenekku di pintu ini. Biru abaakum tabirukum abnaukum. Kebaikan yang kita berikan untuk orang tua kita saat ini akan hadir keturunan yang memuliakan kita. Tapi durhakanya kita saat ini buat orang tua, nanti akan hadir kedurhakaan dari anak keturunan kita. Na'udzubillah. Doa ibu dikabulkan dan kutukannya bila kau sayang pada kekasih, lebih sayanglah bila kau patuh pada rajamu, lebih patuhlah. Yang kompak, musiknya yang kompak, bukannya gunung kurang.
kurang kompak. Dites dulu. Bukannya gunung tempat kau meminta, bukan lautan tempat kau memuja, bukan pula dukun tempat kau menghibah, bukan kuburan tempat memohon. Tiada keramat yang ampuh di dunia selain dari doa ibu jua. Sedih. Kenapa kita nggak sedih? Satu ibu bisa membesarkan 7 anak kaya raya mapan dalam rantauan. Di sepertiga malam seorang ibu berdoa dalam sujudnya, menangis dalam tahajudnya. Ya Allah, jaga anak saya yang di Hong Kong. Ya Allah, jaga anak saya dalam perantauan. Ya Allah, pelihara anak saya, berikan kemudahan, lindungi anak saya, banyakin rezekinya. Dalam sepertiga malam seorang tua ibunya menetes air mata buat anak. Tapi 7 anak yang kaya raya belum tentu mampu mengurus satu ibu. Betul. Ibu yang sehat bisa mendonorkan ginjal untuk anak yang berpenyakitan, tapi anak yang sehat, ibu cuma mengeluh rindu. Nah, kapan kalian pulang nah dari rantauan? Kapan kalian datang? Masih tanggung kontraknya, lanjut terus, telepon aja, video call aja. Padahal mereka rindu. Dulu di saat kita kecil, beliau ada di samping kita, tapi ketika beliau sudah tua, kita jauh dari mereka. Ya Allah, nangis mbak, sedih mbak. Maka ikatan kita kepada orang tua adalah doa. Jangan pernah putus mendoakan orang tua, karena itu sumber keberkahan dan sumber keindahan dalam hidup kita. Rabbi firli wa liwalidayya. Amin ya rabbal alamin. Mbak, ngedidik anak gampang apa mudah? Susah apa sulit? Ya sama. Mudah apa susah? Gampang apa sulit? Tantangan anak zaman sekarang berbeda dengan zaman dulu. Mbak berjuang di negeri ini buat siapa sih? Buat anak Ustaz. Kemudian kontrak lanjut, mau kuliah Ustaz. Udah lanjut lagi, cucu Ustaz. Ya Allah, hidup macam apa ini guru? Tapi inilah kenikmatan, walaupun jauh dari keluarga, jauh dari saudara, tapi kita dekat satu sama lain dan dekat dengan Allah dan Rasulullah. Doa kita minta sama Allah, ya Mbak, jangan pernah putus berdoa. Insya Allah doa Mbak semua jadi ijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terakhir. Amin ya. Pak. Halo. Nabi kita jawab amin kepada siapa? Orang yang mengucapkan Nabi Muhammad tapi tidak mengucapkan sholawat. Coba bersama-sama sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Masgul ala nafsi, kita nanti sibuk sama diri kita sendiri mbak. Kita nggak kenal sama teman kita yang saat ini duduk ngaji. Kita nggak kenal sama suami, kita nggak kenal sama istri, kita nggak kenal sama orang tua, nggak kenal sama mertua, nggak kenal sama menantu, nggak kenal sama anak, nggak kenal sama keluarga. Masgul ala nafsi, sibuk dengan diri kita sendiri nanti di alam akhirat. Tapi lihat apa yang dilakukan baginda Nabi kita. Masgulana, beliau sibuk mencari umatnya. Aina ummati, aina ummati, mana umatku, mana umatku. Beliau pun ditanya, ya Rasulullah, bagaimana cara engkau mengenal umatmu? Umatmu bukan hanya ada di Indonesia, ada juga jamaah Hong Kong dan di seluruh dunia. Wa wajhu asyaddu bayadan minal qamar. Umatku bakalan datang pada hari kiamat, wajahnya indah, lebih indah daripada malam bulan purnama. Siapa mereka? Jamaah Hong Kong yang saat ini hadir. Aksaruhum alaihi salat. Baca salawat, sallu ala Nabi Muhammad.
Diangkat tangannya bareng-bareng. Kita minta sama Allah. Ilahana, ya ilahana, ya Fattah. Kita minta dibukakan sama Allah. Ya Fattah, ya Fattah, iftah qulubana sama-sama. Ya